kita pada malam hari ini adalah the danger of hurry. Nah, berapa banyak di antara kita yang mungkin kadang kita nggak sadari, tapi kita sering dalam kondisi yang terburu-buru, Bapak Ibu ya. Mungkin tanpa kita sadari, kita sering sekali, harus cepat-cepat, atau harus melakukan ini, harus melakukan itu, dan banyak sekali, dan semuanya membuat kita harus terburu-buru. Nah, malam hari ini kita mau bahas lebih dalam. Apa sih bahayanya kalau kita terburu-buru dan tinggal di dalam kondisi yang seperti itu ya. Bersama kita sudah ada Coach Wardi. Selamat malam, Coach. Selamat malam, apa kabar semua? Shalom ya, saya percaya semua sehat-sehat dan semua diberkati Tuhan. Iya, Coach, mengapa kita sering sekali dalam kondisi yang mungkin nggak sering sekali ya, tapi mungkin sering juga kadang-kadang kita dalam kondisi yang terburu-buru, Coach? Ya, mengapa kita bisa sampai dalam kondisi seperti itu, Coach? Ya, ini memang kondisi yang kadang-kala tanpa kita sadari, kita semua terbiasa di dalamnya. Dan menurut penyelidikan, hampir semua orang itu pernah terburu-buru. Saya buka dulu anunya ya. Kita punya PowerPoint. Jadi malam hari ini kita punya tema khusus berbicara bahaya kalau kita tergesa-gesa, the danger of hurry. Nah, tergesa-gesa atau terburu-buru ini kalau kita tidak hati-hati itu bisa mengacaukan kehidupan kita ya. Kita kadang-kala takut ini, takut itu, lupa ini, lupa itu, selalu rasanya hidup dalam tekanan. Kemudian selalu ada aja yang kurang dan kita bisa capek, lelah, dan kadang-kala rasanya waktunya tidak cukup. Itu yang sangat-sangat berbahaya sekali dalam kehidupan kita. Nah, biasanya hurry itu terburu-buru itu kan biasanya ada di dalam pikiran kita, ya. Di dalam perasaan pikiran kita, mau buru-buru, mau ini, mau itu, ya. Nah, itu kalau kita tidak hati-hati itu sangat-sangat berbahaya dan banyak akibat-akibat negatif yang bisa muncul. Nah, malam hari ini kita coba akan berbicara, berdiskusi juga bagaimana cara mengatasinya. Kenapa ini penting sekali? Karena menurut penyelidikan juga, perilaku buru-buru itu dapat mengakibatkan apa? Penyakit fisik dan masalah mental. Nah, banyak orang pikir itu biasa-biasa aja. Ternyata efeknya itu sangat berbahaya terhadap fisik kita maupun mental atau kejiwaan. Nah, ini yang kadang-kala kita tidak sadari. Dan umumnya banyak orang hidup dalam keterburu-buruan, tergesa-gesa. Nah, itu yang kita harus hati-hati sekali dalam kehidupan ini. Baik, nah kita lihat firman Tuhan sendiri berbicara bagaimana. Jadi saya pakai tetap dasar firman Tuhan ya. Nah, ini saya ambil dari Pengkhotbah. Pengkhotbah berkata demikian, di Pengkhotbah pasal 5 ayat 1 yang dikatakan, janganlah terburu-buru dengan mulutmu, dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah. Karena Allah itu ada di surga dan engkau di bumi. Oleh sebab itu, biarlah perkataanmu sedikit. Maksudnya gini, perkataanmu sedikit, jangan terlalu terburu-buru, jangan terlalu lekas-lekas semua. Nah, dari Alkitab ini, dari ayat ini, kita bisa melihat memang kita diingatkan supaya jangan terburu-buru dengan mulutmu. Kemudian jangan juga hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan. Memang ini berbicara mengenai hal-hal, saya tidak bicara mengenai latar belakangnya, tapi saya ambil ayat ini di dalam secara luas ya, secara konteks luas, bahwa kita memang itu harus hati-hati. Memang ini berbicara mengenai di hadapan Allah. Ada hal-hal yang mengenai pengkhotbah ini, ya. Jadi, tapi saya ambil ayat ini untuk mengingatkan juga kepada kita bahwa di dalam dunia ini memang kadang-kala tanpa sadar manusia itu bisa terburu-buru dan hatinya mau lekas-lekas. Lekas-lekas mengeluarkan perkataan itu sama juga lekas-lekas menyelesaikan segala sesuatunya. Itu intinya ya. Nah, baik kita lihat lebih masuk ke dalam. Nah, mengapa kita sering dalam kondisi terburu-buru? Tadi kan itu yang ditanyakan ya. Kenapa kita sering dalam kondisi? Perhatikan yang dalam kondisinya. Kenapa kita bisa itu terburu-buru dalam kondisi-kondisi tertentu? Nah, itu penyebabnya apa? Pertama, itu kita selalu khawatir ada yang terlupakan. Ini masalah utama. Perhatikan ya. Kita itu manusia selalu takut ada yang terlupakan. Ini biasa, umum juga terjadi. Ya, menurut survei apa semua ini ada di setiap kita. Selalu khawatir ada yang terlupakan. Yang kedua, maunya cepat menjadi kenyataan. Jadi apa yang ada di dalam pikiran kita, apa yang kita rencanakan, apa yang kita mau lakukan, apa yang kita mau capai, itu maunya semuanya cepat-cepat jadi kenyataan. Kalau bisa langsung, oh ini ternyata hasilnya. Jadi mau lihat kenyataannya. Kemudian apalagi
ada kecenderungan membayangkan di pikiran semua yang mau dikerjakan. Jadi semuanya itu kita taruh di dalam kepala kita. Kita bayangkan semua planning A, planning B, pekerjaan A, pekerjaan C, apa yang mau dilakukan. Ini semua itu ada di pikiran semua. Ya. Kemudian yang keempat, kita ingin itu tahu, ingin cepat-cepat tahu hasilnya, hasil akhirnya itu gimana, ini tercapai atau tidak, ini gimana, sempurna, itu bagus enggak. Jadi itu ada di dalam setiap kita rata-rata hampir begitu ya. Kemudian yang kelima, kalau bisa semua hari ini selesai ya. Kalau bisa semuanya selesai, karena kepingin apa? Ingin cepat terbebas dari apa yang dikerjakan. Kalau bisa santai sedikit, kerinduan untuk menikmati dan santai secepat mungkin. Nah, ini yang membuat kenapa kita sering ada dalam kondisi terburu-buru. Memang ada hal-hal lain, tapi ini 7 yang saya kumpulin, yang umum terjadi. Mungkin kita tidak semua 7-7-nya ada, mungkin ada 3 atau 4, ada mungkin ada cuma 1-2, tapi rata-rata manusia ini ada di antara 7 ini. Mungkin ada 4, ada 5 bagian yang dia ada dalam dirinya. Jadi ini yang masalah yang terjadi ketika kita ya ada di dalam kondisi terburu-buru. Pertama, karena selalu khawatir ada yang terlupakan. Maunya cepat menjadi kenyataan, maunya menjadi, wah, udah tercapai. Kecenderungan membayangkan semua di pikiran. Maksudnya ini kecenderungan itu semuanya yang mau kita kerjakan sepanjang hari itu ada di dalam pikiran kita. Jadi A, B, C, D, C, semuanya ada. Nah, ini kadang-kala kita jadi khawatir. Ada yang lupa nggak? Ada yang bisa dikerjakan nggak? Nah, ingin tahu hasilnya bagaimana nanti ini. Ya, dan ingin juga terbebas secepatnya. Kalau bisa udah selesai secepatnya. Ini masalah-masalah yang biasa kita alami. Yaitu mungkin Sismelda yang saya bisa berikan sedikit gambaran kenapa kita ada dalam kondisi terburu-buru. Itulah yang melatar belakangi semuanya ini. Iya, terima kasih Coach. Nah, Coach tadi sempat dijelaskan bahwa kadang-kadang semuanya kita bayangkan, jadi kita pikirkan semuanya, jadi membuat kita pengen terburu-buru, pengen cepat semuanya selesai hasilnya gitu Coach ya. Nah, betul. Apa yang menyebabkan Coach? Kenapa kita jadi merasa terburu-buru seperti itu Coach? Jadi kalau tadi kan kita berbicara mengenai kondisinya ya. Nah, sekarang kita melihat penyebabnya. Apa penyebabnya? Ya mirip-mirip tapi berbeda. Kalau itu kondisi-kondisi yang membuat kita terburu-buru. Nah, ini penyebabnya. Perhatikan sekali penyebabnya. Kenapa kita perlu diskusikan ini? Karena kita mesti juga tahu kenapa ya, apa yang menyebabkan, kenapa kondisi kita terburu-buru dan apa yang menyebabkan, barulah kita bisa cari jalan keluarnya. Nah, sekarang kita perhatikan apa yang menyebabkan, perhatikan apa yang menyebabkan kita merasa terburu-buru. Ini penyebab-penyebabnya ya. Nah, ini saya juga coba kumpulin dari beberapa orang, teman, maupun dari buku-buku. Nah, saya simpulkan begini, terlalu banyak yang ingin kita dapatkan dalam waktu singkat. Itulah kita. Semuanya kita ingin dapatkan dalam waktu singkat ya. Itu zaman instan semua gitu ya. Nah, ini tidak ada satupun yang terbebas. Kalau kita bisa dapat 3, kalau bisa 5, kenapa nggak 5? Kalau bisa 7, kenapa nggak 7? Kalau bisa 10, kenapa nggak 10 ya? Jadi ya sama. Kalau bisa dapat uang 100.000, tapi kalau bisa lebih dari 100.000, kenapa enggak? Kalau 500.000, oke, lebih baik. Kalau 1 juta, lebih baik. Itu semua sama. Kalau 1 tahun bisa dapat 2 rumah, kenapa hanya 1? Gitu loh ya. Jadi semua ingin dapatkan dalam waktu yang singkat lebih banyak. Itu umum, dan itu lumrah-lumrah aja. Nah, itulah yang menyebabkan kita merasa terburu-buru. Yang kedua, maunya secepat mungkin semua jadi terwujud. Jadi kita itu ingin terwujud. Jangan tunggu 2 tahun, 3 tahun, kalau bisa 1 tahun ini, kalau bisa 1 bulan ini, kalau bisa minggu ini, kalau bisa hari ini. Itu yang penyebab-penyebabnya. Ya, itu kecenderungan-kecenderungan yang ada di dalam diri kita masing-masing. Kemudian next-nya apa? Semua kesempatan dan apapun itu tawaran, itu kita ingin ambil. Nah, ini adalah sifat rakus daripada manusia. Ini yang menyebabkan juga. Jadi semuanya ingin kita dapatkan dalam waktu singkat, kalau bisa secepatnya terwujud, kemudian semua kesempatan, tawaran itu kita ingin ambil semua. Ya rasanya sayang kalau dilepaskan. Ini baik, itu juga baik, itu baik. Nah, apalagi kita ingin memenangkan persaingan ya. Jadi karena kehidupan ini kan selalu ada persaingan namanya dan tidak mau kalah. Ya, dan itu biasa memang terjadi karena memang itu budaya-budaya yang biasa kita tanamkan dari anak-anak. Berlomba, ingin menang, juara, kita kasih reward apa. Jadi otomatis dalam diri manusia, setiap kita itu ada namanya competition, pertandingan. Anak-anak harus juara 1, kalau berlomba juara 1.
apapun. Nah, itu memang wajar-wajar aja. Nah, itu tanpa sadar akan membuat satu di dalam diri setiap manusia untuk memenangkan persaingan dan tidak mau kalah. Nah, ini yang penyebab-penyebab secara umum ya. Kemudian apalagi dorongan untuk sukses ya. Ini biasa ya, sukses dan berhasil secepat mungkin. Dan itu juga terjadi di dalam keluarga ya, di budaya kita selalu kan memotivasi orang-orang sekitar kita, anak-anak kita untuk sukses dan berhasil. Dan itu kita juga berdoa gitu, semoga engkau berhasil dan sukses. Jadi itu juga harus. Tetapi inilah dorongan-dorongan yang menyebabkan terburu-buru. Kenapa? Sukses dan berhasil itu bagus, memenangkan persaingan tidak mau kalah itu bagus. Tetapi karena yang di atas itu tadi, semua kesempatan tawaran kita ingin ambil, kemudian secepat mungkin terwujud dan kita ingin dapatkan dalam waktu singkat. Nah, otomatis dalam diri kita ada rasa terburu-buru, tergesa-gesa, itu penyebab-penyebabnya. Ya. Nah, firman Tuhan Amsal 28 ayat 22 mengatakan apa? Orang kikir aja ini ya, orang yang kikir tergesa-gesa mengejar harta dan tidak mengetahui bahwa ia akan mengalami kekurangan. Nah, ini Amsal mengingatkan kepada kita. Dia bilang orang yang kikir itu tergesa-gesa mengejar harta dan tidak mengetahui bahwa ia akan mengalami kekurangan. Perhatikan ya, ini memang simpel sekali, tetapi ini dalam artinya. Orang yang kikir tergesa-gesa mengejar harta. Nah, arti kikir di sini, kalau kita bisa perluas, orang yang tidak pernah merasa cukup. Orang yang tidak pernah merasa punya kelimpahan. Walaupun dia udah banyak, dia tetap mengejar harta. Jadi orang yang kikir itu sebenarnya bukan kikir karena kekurangan. Tetapi dia, bukan karena dia tidak punya apa-apa, tapi dia merasa selalu kurang. Makanya dia mengejar terus. Dan tidak mengetahui bahwa ia akan mengalami kekurangan. Ya. Nah, ini berbahaya sekali. Jadi sebenarnya orang-orang yang tergesa-gesa itu akan mengalami kekurangan karena dia merasa tidak cukup. Ya, ini hati-hati sekali. Jadi Amsal mengingatkan kita yang mengejar harta itu, walaupun berkelimpahan itu sebenarnya dia merasa kekurangan dan mengalami kekurangan dan kikir. Nah, itulah yang hati-hati sekali di sini dikatakan apa? Takut kalah dan ingin lebih menonjol dari yang lain. Ya, jadi ada di dalam hati kita itu merasa selalu kurang, selalu tidak cukup. Nah, kemudian akan membuat dorongan-dorongan ini semua muncul. Apalagi ingin membuktikan sesuatu. Jadi kecenderungan setiap manusia itu ingin membuktikan bahwa dia mampu, dia sukses, dan ini juga hal-hal yang lumrah. Ya, cuma kita harus hati-hati sekali yang penyebab-penyebab ini. Kemudian nextnya apa? Pengaruh alam bawah sadar dan kebiasaan. Nah, ini kalau kita tidak hati-hati, ya itu memang ada yang saya selalu ingatkan bahwa di bawah alam sadar kita itu ada rekaman-rekaman. Ya, jadi alam bawah sadar itu kayak hard disk kita, itu udah ada rekaman-rekaman, rekod-rekod, dan itu yang membuat kebiasaan kita. Jadi kalau kita udah biasa terburu-buru, itu udah menjadi kebiasaan kita selalu terburu-buru, walaupun kadang-kala tidak banyak yang kita lakukan, tapi karena udah terbiasa buru-buru, tetap kita ingin tergesa-gesa. Nah, ini yang berbahaya sekali, yang harus kita hati-hati sekali. Ya, ini mungkin yang saya bisa sharekan mengenai penyebabnya, Sis Melda. Kalau nanti ada pertanyaan, silakan diketik dulu, di-skip dulu ya. Tuhan memberkati. Baik, Coach. Bapak Ibu, apabila ada pertanyaan, sudah boleh diketik di kolom chat, Bapak Ibu. Nanti saya akan tanyakan setelah pertanyaan saya yang satu ini nih, Coach. Apa sih, Coach, yang akan terjadi, Coach, kalau kita membiarkan diri kita tuh dalam kondisi yang seperti itu, Coach? Jadi dalam kondisi yang kita selalu terburu-buru. Apa efeknya, Coach? Ya, jadi ini memang tentu pasti ada efeknya ya. Jadi sebentar saya catat dulu, apa yang terjadi kalau kita terus membiarkan keadaan ini terjadi, berlangsung lama ya. Jadi tentu ada efek-efeknya kalau kita membiarkan ini. Kadang-kala kita tidak sadar, kita menjadikan habit. Tadi saya katakan, di bawah alam sadar kita itu terrecord ya. Ya, terekam kebiasaan-kebiasaan itu, dan itu kemudian menjadi kita punya kecenderungan untuk setiap kali apapun yang kita hadapi, kita cenderung tergesa-gesa, terburu-buru. Nah, saya itu tipe orang yang begitu dulunya, ketika saya tidak sadar. Kemudian Tuhan sadarkan saya. Jadi makanya ini juga bagian yang saya share malam hari ini. Baik, saya share dulu keluar PowerPoint-nya supaya kita bisa lebih gampang mencatatnya, mengenalinya dengan baik ya. Baik, nah ini
ini yang tadi ditanyakan ya, apa yang terjadi kalau kita terus membiarkan keadaan ini terjadi? Nah, apa yang terjadi? Yang pertama, yang parah adalah semua pekerjaan jadi berantakan. Bisa demikian, bisa juga tidak terlalu berantakan, tapi umumnya bisa berantakan. Jadi yang parah, ini yang parah yang saya bilang, yang parah adalah semua pekerjaan jadi berantakan. Ya, tidak ada yang sempurna. Mungkin setengah-setengah jadi, ada 3/4 jadi, ya. Tapi yang paling parah itu semua berantakan. Dan yang kedua apa? Bisa mendatangkan kerugian yang tak terduga. Ya. Nah, saya ambil ada kejadian di Alkitab 1, ya. Ini kejadian yang sesungguhnya. Ya, saya bacakan saja, nanti dengarkan ya. Nah, ini pasti pernah dengar juga khotbah ya, mengenai di 2 Samuel pasal 4 ayat 4. Yonatan anak Saul itu mempunyai seorang anak laki-laki yang cacat kakinya yang berumur 5 tahun. Ketika datang kabar tentang Saul dan Yonatan dari Israel, inam pengasuhnya mengangkat dia pada waktu itu, lalu apa? Karena terburu-buru ya larinya, akhirnya kenapa? Anak itu jatuh dan menjadi timpang. Ia bernama Mephibosheth. Jadi karena inam pengasuhnya ini mengangkatnya terburu-buru karena dia berlari waktu itu, akhirnya anak ini jatuh menjadi timpang. Makanya dia cacat kakinya, itu bernama Mephibosheth. Nah, ini yang terjadi di Alkitab kita lihat karena terburu-buru. Tentu ini biasa terjadi juga ya. Tapi supaya mengingatkan kepada kita, karena terburu-buru itu kadang-kala bisa menimbulkan masalah yang tidak perlu terjadi. Dan ini yang terjadi di Alkitab mengenai Mephibosheth. Dan cerita ini Mephibosheth biasa dikhotbahkan ya. Nah, saya tidak khotbahkan hari ini, cuma saya ngambil sampelnya, contohnya aja. Nah, jadi kita lihat yang parah adalah pekerjaan jadi berantakan, anak itu cacat, timpang ya, kasihan, bisa mendatangkan kerugian tak terduga. Kemudian ketiga, jangka panjang kemampuan kita akan menurun. Perhatikan ini, secara jangka panjang kemampuan kita akan menurun. Kenapa menurun? Ya, karena kita tidak bisa berpikir secara jernih. Kita cenderung selalu tergesa-gesa. Karena kita tidak bisa tenang, maka potensi-potensi ada dalam diri kita tidak bisa tergali. Kita tidak bisa berpikir dengan baik, kita tidak bisa mengolah kemampuan-kemampuan pengetahuan pikiran kita dengan baik. Nah, itu otomatis kemampuan kita menurun. Sedangkan kemajuan zaman di luar kita ini terus meningkat. Yang keempat, ya, apa yang terjadi? Motivasi untuk maju dan berkembang terganggu. Ya, karena merasa tidak cukup waktu, selalu ini, itu, karena selalu merasa ada dalam waktu tergesa-gesa, semuanya ingin dilakukan dengan baik. Akhirnya kita tidak mengasah lagi diri kita. Kita tidak lagi ada waktu untuk berpikir, ya, dengan jernih melihat segala masalah, persoalannya bagaimana. Kita tidak bisa merencanakan hal-hal dengan baik untuk jangka panjang. Akhirnya motivasi, ya, untuk maju dan berkembang itu terganggu. Ya, itu yang terjadi. Yang saya catat, yang saya juga pelajari, yang saya baca, dan saya juga amati punya. Kemudian apa? Cenderung menyalahkan orang lain dan sekeliling. Karena ketergesa-gesaan ini, terburu-buru ini, kita selalu merasa bahwa karena orang-orang di sekeliling tidak membantu Anda, mereka tidak mensupport Anda. Ini atasan saya, bawahan saya tidak terlalu baik sama saya semua, sampai saya merasa tidak ada bantuannya, saya merasa lelah, capek, kayaknya saya tidak cukup waktu. Nah, itu kecenderungan-kecenderungan yang terjadi, kita menyalahkan orang lain sekeliling. Nah, kalau kita di Meaningful Life, tentu ini berpengaruh kepada orang-orang di rumah kita. Ya, kita bisa menyalahkan suami, bisa menyalahkan istri, menyalahkan anak, orang tua, ya karena kita merasa terburu-buru, istri tidak support, suami tidak support, anak-anak tidak support, orang tua tidak support, hanya merasa sendirian gitu. Ya. Nah, Amsal 25 ayat 8 mengingatkan kepada kita apa? Ya, saya bacakan saja, dengarkan. Janganlah terburu-buru membawa perkara ke pengadilan. Sebab kalau kemudian engkau terbukti salah, apalagi yang dapat kau lakukan. Ini saya ambil dari bahasa Indonesia sehari-hari punya, karena dia lebih bagus terjemahannya di sini, lebih pas ya. Janganlah terburu-buru membawa perkara ke pengadilan. Di sini juga diingatkan, maksudnya gini, saya ambil ayat ini karena saya juga mendapat hikmah berkat dari sini. Ketika kita bukan cuma ke pengadilan ya. Jadi maksudnya gini, jangan kita terburu-buru mengambil masalah kita, membicarakannya dengan orang-orang, atau mempersoalkannya dengan orang-orang. Atau, karena kalau pengadilan itu kan berarti mempersoalkan ya.
mempersoalkan masalah. Jadi kita jangan terlalu terburu-buru. Kita harus diam dulu, tenang. Kita harus melihat masalahnya dulu, baru kita kemukakan. Nah, kalau kita ada kejengkelan, kita ada ketidaksesuaian, ada kita rasanya salah atau apa, jangan terlalu terburu-buru. Itu maksudnya membawa perkara ke pengadilan ya. Jadi kita harus tenang dulu, lihat ya persoalannya mana. Mungkin saya sendiri yang tidak mempersiapkan dengan baik. Nah, karena ayat di belakangnya ini, kalau kemudian engkau terbukti salah, apalagi yang dapat kalau ketika kita ngomong-ngomong berdiskusi ternyata saya yang salah, kan memalukan ya. Jadi kita jangan terlalu terburu-buru, ada masalah apa dengan klien kita, ya dengan orang tua kita, dengan istri, anak, saudara, sama teman-teman, kita lihat jernih dulu, persoalannya sih apa ini? Ini hoax atau gosip atau apa? Salah paham atau apa? Kita jernih dulu melihatnya semua. Jangan terburu-buru yang membicarakannya, artinya mas begitu, perkara itu ke pengadilan. Jangan terburu-buru menyampaikannya. Jangan terburu-buru menyalahkan orang. Jangan terburu-buru memfitnah orang. Jangan terburu-buru ini semua. Jadi itu harus hati-hati sekali. Ya, baik, kita lihat next-nya. Perasaan apa? Ini susah tenang dan bisa menimbulkan stres. Jadi kalau kita akibat jangka panjangnya ini ya, jadi kalau kita membiarkan keadaan ini terjadi, kita punya perasaan susah tenang dan bisa menimbulkan stres. Ini saya percaya Anda pasti bisa terima semua ya. Kemudian apa yang terjadi next-nya? Ya, sulit fokus dan berkonsentrasi dengan baik. Otomatis orang yang terburu-buru, tergesa-gesa itu sulit sekali untuk dia bisa fokus dan berkonsentrasi dengan baik. Karena pikirannya kan kacau. Penuh, ini harus selesai, ini kurang waktu, cepat-cepat, ini kalau bagaimana, ini semua. Jadi dia akan sulit fokus, jadi dia akan berkutat di masalah-masalah itu. Yang tadi saya bilang, saya katakan juga secara jangka panjang kemampuan kita menurun, nomor 3 ya. Karena kita sulit tenang berpikir. Kemudian yang ke-8, emosi dan kejiwaan mudah sekali terganggu. Yang tadi di awal saya sudah ingatkan, bahwa terburu-buru, tergesa-gesa itu pengaruhnya ke fisik dan ke mentalitas, kejiwaan. Nah, lama-lama emosi kejiwaan kita itu mudah terganggu. Ada akibat-akibat yang akan terjadi dalam kehidupan kita, yaitu tadi ada hubungannya dengan stres. Itu mungkin si Smelda ya, jadi kalau kita membiarkan terus keterburu-buruan tergesa ini jangka panjang, itu akibatnya ini. Ada 8 kurang lebih, tentu ada hal-hal lain, tapi ini yang sering muncul ya, yang 8 ini. Itu mungkin dari saya untuk pertanyaannya. Terima kasih, Coach. Itu yang nomor 8 paling nggak mau nih, Coach. Kalau emosi dan kejiwaan udah mulai terganggu, biasanya lebih cepat emosional, cepat marah-marah ya, Coach. Ya, betul, betul sekali. Coach, ini kan nggak enak sekali nih, Coach, kalau kita di kondisi yang 8 tadi nih, Coach. Jadi cara ngatasinnya gimana, Coach? Supaya kita nggak terburu-buru, Coach. Iya, bagaimana cara terbaik untuk mengatasinya ya? Oke, coba saya sharekan di PowerPoint dulu ya. Jadi ini penting sekali untuk kita tahu caranya mengatasi. Nah, saya coba kasih beberapa tips malam hari ini yang saya juga biasa sharekan ketika saya konseling beberapa teman yang masih suka terburu-buru, dan juga cara saya dulu mengatasi diri saya sendiri yang suka terburu-buru. Karena kita rata-rata itu hampir boleh dikatakan punya kebiasaan terburu-buru, tergesa-gesa. Cuma mungkin ada di tingkat 1, tingkat 2, ada yang tingkat parah sampai tingkat 7 ya. Biasanya dikondisikan itu 7 tingkat yang paling parah ya. Jadi mungkin kita ada di kondisi 3, tapi rata-rata ada orang gitu ya. Jadi rata-rata ada, cuma ada yang parah sekali, ada yang mungkin setengah parah, ada yang tidak terlalu parah. Nah, sekarang kita akan sama-sama belajar bagaimana cara terbaik untuk mengatasinya ya. Nah, kita sambil berdoa juga ya. Jadi yang keempat ini pertanyaannya bagaimana cara terbaik untuk mengatasinya. Saya rindu yang teman-teman yang memang betul-betul mau mengatasi dirinya supaya tidak tergesa-gesa lagi, terburu-buru, sambil mendengar, sambil juga berdoa, sambil pikirkan ya bagaimana bisa mengadopsi ini dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saya pakai cara-cara sederhana aja yang kita bisa lakukan. Cara yang sangat simpel ya. Jadi yang pertama begini. Ya, cara yang paling simpel, tulis semua hal-hal yang mau dikerjakan. Ini paling penting. Kadang-kala kita itu umumnya malas. Jadi kita taruh di kepala tadi. Kan tadi kita udah diskusi apa yang menyebabkan kita tergesa-gesa.
Karena semuanya kita taruh di kepala semua ya, di pikiran. Itu tidak salah aja, tetapi kan daya ingat kita terbatas. Dan kita kan waktu lagi, apalagi tergesa-gesa, terburu-buru, itu biasanya lebih mudah lupa segala sesuatunya. Jadi, saran yang pertama, yang terbaik, ya belajar. Tulis semua hal-hal yang mau dikerjakan secara rinci. Perhatikan ya, saya tambahkan lagi secara rinci. Ya, ini yang terbaik, belajar. Ini memang bukan habit kita, tapi ketika saya mulai tulis semua itu menolong saya, mulai tidak terburu-buru, tergesa-gesa, karena saya udah ada di dalam satu list apa yang saya mau kerjakan. Biasanya malam hari saya tulis apa yang saya mau kerjakan besok, atau pagi-pagi saya tambah lagi, kurangi lagi, tiba-tiba ada yang masuk, saya tulis semua ya. Jadi itu yang pertama, tulis ya. Ini harus kita kerjakan dulu. Tanpa ini nggak bisa. Ini langkah awal yang paling sederhana. Kemudian yang kedua, buat perencanaan kerja yang baik. Jadi sesudah ditulis, kita buat perencanaan kerja yang baik. Yang mana saya mau kerjakan apa-apa, gimana cara pekerjaannya. Yang mana dulu apa. Dengan kata lain begini, berdoa dan sesuaikan kemampuan dan waktu yang ada. Perhatikan ya. Berdoa, kalau kita udah tulis semua, kemudian kita rencanakan, oh ini duluan saya mau kerja, ini kayaknya bisa besok lah, jangan hari ini, mungkin ini 1 minggu ini baru saya kerjakan ya. Kemudian kita berdoa sesuaikan kemampuan, perhatikan, sesuaikan kemampuan. Kita punya kemampuan itu berbeda-beda. Jangan terlalu dipaksakan. Ketika Anda memaksakan kemampuan Anda akan masuk ke dalam perangkap keterburu-buruan dan ketergesa-gesaan. Karena waktu kita kan nggak cukup. Semuanya setiap orang itu cuma 24 jam sehari. Potong waktu tidur 8 jam. Ya, potong waktu istirahat, waktu makan atau apa lain-lain. Ya, kita waktu terbatas sekali. Kemudian yang keempat, ya, susun sesuai prioritas dan beri waktu pengerjaannya. Makanya kenapa perlu kita catat dulu di awal. Ya, nanti ini boleh Anda tanyakan, diskusi boleh ditulis ya, boleh juga ada pertanyaan, boleh dicetin langsung ke Brosio maupun Sismelda. Jadi kenapa kita perlu tulis semua? Karena ketika kita tulis itu jelas di hadapan kita, di atas kertas. Kemudian kita lihat, makanya saya bilang tadi, buat perencanaan kerja yang baik, berdoa sesuaikan kemampuan waktu yang ada, kemudian susun sesuai prioritas, dan beri waktu pengerjaannya. Perhatikan ya, yang 3 ini, sesuaikan kemampuan waktu yang ada. Kenapa? Karena waktu kita terbatas. Jadi kemudian kita lihat, oh yang pertama saya mau kerjakan pagi-pagi itu nomor 1 ini, nomor 2, nomor 3. Ya, jamnya jam berapa sampai jam berapa, jam berapa sampai jam berapa. Kalau ini kayaknya waktunya nggak cukup, ya sudah, jangan saya kerjakan hari ini. Kalau gitu saya minta tolong teman, atau minta tolong suami saya, atau minta tolong istri. Kalau di rumah minta tolong anak-anak, minta tolong siapa? Adik, boleh. Atau siapa? Boleh ya. Jadi susun prioritas dan beri waktu pengerjaannya dengan baik. Nah, apalagi selanjutnya, ya kita lihat firman Tuhan dulu ya. Di Amsal pasal 19 ayat 2 dikatakan apa? Perhatikan baik-baik ini. Tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Baca baik-baik ya, kalau bisa dihafal ya. Perhatikan, tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Jadi pengetahuan itu penting. Artinya pengetahuan gini adalah apa? Bukan sekedar tahu, tetapi artinya pengetahuan itu bagaimana kita menyusun, bagaimana kita mengatur, bagaimana kita menata. Artinya bagaimana kita menulis, membuat perencanaan, membagi waktunya, mengatur, itu pengetahuan. Karena kalau tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik, dia bilang. Kamu hebat apapun rajinmu tidak baik, karena tidak sesuai dengan skala prioritas, harusnya gimana-gimana. Nah, kemudian Amsal ini mengingatkan kita apa? Orang yang tergesa-gesa akan apa? Salah langkah. Perhatikan itu, salah langkah. Ini udah diingatkan kita kadang-kala ya, kita akhirnya terperangkap. Ya, akhirnya kita punya pekerjaan tidak selesai, bahkan terjadi pekerjaan berantakan seperti yang tadi kita katakan. Ya, Mephibosheth jadinya pincang karena pembantunya buru-buru lari. Ya, itu semua kejadian. Jadi bisa kacau semuanya. Nah, perhatikan ini, ayat ini bagus sekali, saya juga diberkati luar biasa. Tanpa pengetahuan, saya ingatkan sekali lagi karena ini penting, tanpa pengetahuan. Artinya gini, tanpa perencanaan, tanpa hikmat, ya, tanpa prioritas, tanpa penyusunan yang baik,
tanpa pengaturan yang baik, kerajinan pun tidak baik. Nah, kemudian dikatakan apa? Orang yang tergesa-gesa akan apa? Salah langkah, akhirnya kita rugi sendiri. Makanya banyak hal-hal yang tidak perlu terjadi, akhirnya terjadi. Kemudian akhirnya apa? Ya tadi itu kejiwaan terganggu. Bismillah bilang jangan sampai itu emosi ya. Terganggu semua, kita bisa stres semua. Akhirnya orang-orang sekitar kita juga kena. Nah, itu yang berbahaya sekali, yang firman Tuhan malam hari ini juga ingatkan kepada kita. Hati-hati sekali. Baik, kita lihat kembali ya. Jadi saya mau ingatkan kembali kita semua karena ini penting, makanya saya akan menekankan di sini. Perhatikan sekali lagi, kalau mau lepas, ya tidak lagi terburu-buru dan tergesa-gesa. Tentu ini perlu waktu juga karena kita udah kebiasaan. Bukan bilang hari ini Anda dengar ini pasti udah lepas, tidak. Itu perlu waktu juga, cukup panjang, dan itu harus menjadi habit baru. Harus menjadi kebiasaan baru setiap hari. Ingat, tulis semua hal-hal yang mau dikerjakan. Kemudian buat perencanaan kerja yang baik dengan cara apa? Berdoa, sesuaikan kemampuan dan waktu yang ada. Bisa tangkap ya? Kemudian susun sesuai prioritas dan apa? Beri waktu pengerjaannya. Ini saya kerjakan dari jam ini sampai jam ini. Kurang lebih itu bisa fleksibel. Tidak mesti harus gitu, bisa lebih cepat 15 menit, mungkin bisa lebih mundur 15 menit. Yang penting ada waktunya semua. Oke, kita lihat next-nya. Kemudian ini penting sekali, yang saya kadang-kala lihat orang ini juga tetap kembali ke terburuan tergesa karena tidak berani berterus terang dan terbuka apa adanya. Kenapa saya tambahkan ini? Karena ini juga masalah, kadang-kala kita itu orang Indonesia Timur, apalagi orang Indonesia ya, itu sungkanan, sungkanismenya. Jadi kadang-kala ada permintaan ini, bantu ini, kita terima semua. Nah, ketika kita pekerjaan juga di yayasan, ada di pelayanan di gereja, atau di kantor, atau di perusahaan, kita juga harus berani berterus terang dan terbuka apa adanya, bahwa saya punya kemampuan itu nggak bisa mengerjakan semuanya ini. Sorry, mungkin besok baru saya bisa kerjakan. Ya, berani berterus terang begitu. Oh, sorry, hari ini sudah banyak yang harus saya kerjakan, kelihatannya saya nggak bisa lagi mengerjakan ini, saya akan tampung, tapi besok. Ya, dan terbuka apa adanya. Ya, mungkin lusa baru saya bisa kerjakan. Sorry ya, saya hari ini sudah ada ini, sudah ada ini. Nah, kadang-kala kita itu sungkanisme, terima-terima, akhirnya kita berantakan. Jadinya padat lagi. Ya, padahal kita udah buat perencanaan dengan baik. Nah, kita lihat juga perencanaan kita. Kalau kita bisa masih masukkan. Kalau enggak ya terpaksa sorry. Ya, ini memang harus dibiasakan juga ya, karena kita biasanya itu sungkanisme. Kemudian gini, belajar fokus di setiap pekerjaan. Perhatikan ini penting sekali. Kadang-kala orang tidak fokus juga, ini akhirnya banyak buang waktu. Belajar fokus di setiap pekerjaan dan kerjakan dengan tenang. Ketenangan itu adalah ilmu pengetahuan. Ketika kita tenang, kecepatan kerja kita itu meningkat. Ini udah melalui penyelidikan ya. Ketika kita tidak tenang, itu kita punya kemampuan kerja itu menurun. Artinya kalau seumpama dalam 1 jam kita bisa kerjakan 100, artinya kita cuma bisa mengerjakan 80 karena kita tidak tenang. Kemungkinan turun 60. Tapi kalau kita tenang, biasanya kita kerjakan 1 jam itu 100, mungkin bisa naik 110, 120 karena kita tenang dan fokus. Nah, sama, belajar juga. Mungkin kalau ada yang anak muda di sini, belajar juga sama. Kalau kamu tidak fokus dengan buku yang kamu baca, pelajari, itu mungkin dalam 1 jam kamu cuma bisa baca mungkin 20 lembar. Ya. Tapi kalau kamu fokus mungkin bisa 25 atau 30. Tapi kamu kacau balau, mungkin 5 lembar aja juga nggak selesai-selesai, nggak tahu apa yang kamu baca. Nggak tenang. Ya, mengerjakan apa? Jadi harus belajar fokus di setiap pekerjaan dan kerjakan dengan tenang. Itu kemampuan Anda meningkat, dan terburu-buru akan pelan-pelan hilang, tergesa-gesa akan hilang karena kita kerjakan dengan tenang dan kita fokus. Jadi pikiran kita tidak kemana-mana lagi. Kenapa tadi perlu ditulis semua? Karena biasanya kalau kita tidak tulis semua, kita sulit fokus. Wih, nanti apa lagi ya? Apa yang lagi saya mau kerjakan? Tadi lupa. Masih ada ini, masih ada itu. Akhirnya yang kita lagi kerjakan ini akhirnya terbengkalai juga. Karena, waduh, tadi lupa itu. Waduh, lupa telepon itu. Wah, tadi saya udah janji itu. Wah, ini itu. Jadi, ketika itu kita punya fokus buyar, kita mau kembalikan, itu perlu waktu. Nah, itu membuang waktu lagi. Nah, ini yang paling penting, next-nya ini, matikan gangguan sekeliling.
Mungkin Anda nggak biasa dengar ini ya. Nah, ini saya dapatkan ketika saya baca satu mengenai kapten kapal di laut ya. Nanti kalau ada waktu saya cerita ini. Matikan gangguan sekeliling. Saya pakai penjarakan pikiran dan perasaan. Nah, saya simpelkan aja, jadi kapten kapal itu, ada satu teman yang lihat, kapten kapal ini kok bisa membawa kapalnya dengan baik. Nah, ini kapal khusus yang pas lagi diceritakan di buku itu. Dia punya itu ruangan kaptennya itu, ternyata itu jendela-jendela kelilingnya itu, dia bisa tutup semua dan fokus hanya ke depan aja. Nah, kemudian di dalam itu dia punya suara-suara itu dia bisa matikan, hanya yang dia bisa dengar dari atas kapal yang memberikan dia sinyal sama menara mercusuar, yang dimana memberikan apa itu informasi. Dia tidak mau terganggu oleh suara-suara lain selain yang memang dia fokus menara mercusuar sama pengamat di atas kapal yang paling atas memberikan dia tanda-tanda, kemudian dia akan fokus di setirnya, kemudian dia akan fokus pandangannya ke depan membawa kapal itu. Sekelilingnya dia tutup semua. Nah, ketika orang itu masuk penulis buku itu, dia lihat, wah ini yang terbaik ketika saya melakukan pekerjaan apa, saya fokus. Jadi itu ada hubungannya dengan di atas tadi. Matikan gangguan sekeliling. Biasanya ini kita tidak bisa. Jadi ketika kita lagi mengerjakan itu, pikiran kita kemana-mana, perasaan kita kemana-mana, mata kita kemana-mana, pendengaran kita kemana-mana. Akhirnya kita punya kemampuan itu menurun banyak. Jadi ini penting sekali supaya kita tidak terburu-buru, matikan gangguan sekeliling. Artinya gini, penjarakan pikiran perasaan hanya apa yang ada di hadapanmu yang kamu mau kerjakan. Ya, ini untuk berlatih ya, berlatih untuk supaya lebih mantap lagi. Nah, firman Tuhan juga mengingatkan kita apa? Perhatikan ini ya. Saya bacakan di Lukas pasal 10 ayat 42. Dengarkan baik-baik ya. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Saya ambil ini. Perhatikan kata ini ya. Hanya satu saja. Perhatikan kata hanya satu saja. Kalau bisa digarisbawahi. Hanya satu saja. Ingatkan kepada diri kita lewat firman ini. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Nah, kita tahu cerita ini sering dengar khotbah mengenai Marta yang sibuk kerja. Bukan bilang Marta salah ya, cuma waktu itu dia komplain aja. Nah, kemudian Maria ini memilih untuk mendengarkan apa yang Tuhan Yesus jelaskan. Nah, Tuhan Yesus memuji dia. Tetapi hanya satu, dan itu juga peringatan buat kita malam hari ini. Hanya satu saja yang perlu. Jadi ketika kita lagi Maria tahu, ini Tuhan Yesus datang, nah waktu ini dia fokus mendengar, karena ini sangat mahal. Pengajaran dari Tuhan Yesus itu sangat mahal, dan dia tahu, makanya dia fokus, dia tidak mau kemana-mana. Dia fokus mendengarkan pengajaran itu sangat bernilai. Karena habis itu kan Tuhan Yesus pergi lagi. Kapan lagi dengar? Jadi dia ambil waktu itu, dia tidak mau sibuk yang lain, dia fokus. Nah, Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita juga, apa yang Maria lakukan. Telah memilih bagian terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Apa? Dia fokus mendengarkan pengajaran. Nah, ini diingatkan kepada kita malam hari ini, hanya satu saja yang perlu. Jadi ketika kita mengerjakan segala sesuatunya, hanya satu yang perlu. Apa yang lagi kamu kerjakan waktu itu? Apa yang lagi Tuhan mau kamu selesaikan waktu itu intinya. Ya. Jadi kembali lagi saya mau ingatkan, fokus dan matikan sekeliling. Ya, penjarakan pikiran kita. Oke, next-nya. Minta hikmat, kekuatan, dan pertolongan Tuhan. Ingat, kemampuan kita terbatas. Saya selalu ingatkan di Meaningful Life, ya kita sebagai orang yang percaya, kita diberikan penolong, kita diberikan jalur khusus dari Tuhan, kita diberikan Roh Kudus, Tuhan bilang kalau kamu kekurangan hikmat, mintalah, kamu apapun, kita diberikan kasih karunia, diberikan segala-galanya. Jadi sekali lagi, saya mau ingatkan kepada kita, ketika kamu mengerjakan, mau lepas dari keterburu-buruan, mau lepas dari ketergesa-gesaan, minta hikmat, kekuatan, dan pertolongan Tuhan. Ini sangat penting. Ya, kemudian next-nya, berlatih, dan berlatih. Ya, tanpa lelah. Nah, ini perlu waktu, tergantung dari masing-masing kepribadian kita, kapan kita mulai tidak lagi diikat oleh ketergesa-gesaan.
tidak lagi diikat oleh keterburu-buruan. Kita bisa lepas, kita bisa santai, kita bisa enjoy segala pekerjaan kita dengan baik, tidak dalam terburu-buru, kita bisa tenang. Jadi gini intinya, semua yang kita kerjakan itu maunya kita enjoy. Kalau kita terburu-buru, kita tidak enjoy, kita lelah, capek, habis waktu. Waktu kita berjalan, jadi di dalam bekerja pun, di dalam berkarya pun, berkantor pun, kita itu harus enjoy sebenarnya. Nah, ini penutup saya dari firman Tuhan hari ini. Rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan apa? Kelimpahan. Tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan apa? Mengalami kekurangan. Hafal ini ya. Rancangan, berarti ini harus ada rancangan. Jadi rajin. Jadi orang rajin itu harus punya rancangan, punya pengetahuan. Harus ada planning, ditulis semuanya. Rancangan orang rajin semata-mata apa? Mendatangkan kelimpahan. Bukankah ini yang kita cari? Nah, Tuhan ingatkan malam hari ini kepada kita semua. Rancangan orang rajin, rancanglah baik-baik, rencanakan dengan baik, planning dengan baik, perhitungkan dengan baik, atur, ada skala prioritas, atur waktumu, rancang dengan baik, akan mendatangkan kelimpahan. Tetapi, setiap orang yang tergesa-gesa akan hanya mengalami kekurangan, selalu tidak cukup ya. Akhirnya nanti capek, lelah, letih, udah tua lagi ya. Tuhan memberkati kita semua. Sampai di sini penjelasan saya ya. Kalau ada pertanyaan silakan. Terima kasih Coach. Yang terakhir menarik Coach. Berlatih, dan berlatih ya Coach ya. Amin. Coach, sudah ada beberapa pertanyaan nih Coach. Yang pertama saya mau bacakan nih Coach, ukuran terburu-buru itu apa ya Coach ya? Bagaimana kalau kita tuh memang orang yang sudah terbiasa bekerja dengan cepat Coach? Ya, ini juga persoalan yang sering timbul, bekerja dengan cepat. Ya, ini rata-rata yang saya biasa sering dengar. Kita harus bekerja dengan cepat, efisien, efektif ya. Tetapi tanpa sadar kita terburu-buru. Artinya gini, kalau kita ada dalam kondisi yang merasa bahwa segala-galanya itu harus cepat selesai dan kita merasa lelah, capek, dan kelihatannya kurang waktu, itu berarti kita udah masuk dalam kondisi terburu-buru. Dan kemudian emosi kita mulai sedikit terganggu, ketenangan berpikir kita mulai terganggu. Jadi itu cara mengukurnya ya. Jadi ada kemungkinan itu muncul. Jadi kita mulai merasa tidak cukup waktu, kita mulai agak rasa capek, dan kemudian emosi kita mulai terganggu, perasaan pikiran. Itu artinya Anda udah dalam stage, dalam keterburu-buruan, tergesa-gesa. Bukan masalah cepat lagi, semua ingin cepat ya. Tetapi kalau kita udah sering cepat-cepat gitu, artinya kita masuk dalam kondisi emosi yang tidak stabil, istilahnya begitu. Itu mungkin dari saya, Sis Imelda. Terima kasih Coach. Berarti kita mesti aware ya Coach ya. Apakah ini cepatnya masih normal atau sudah mengganggu emosi, mengganggu pikiran yang sudah nggak sehat lagi, berarti itu artinya kita sudah terburu-buru, bukan lagi bekerja cepat ya Coach. Betul. Coach, ada pertanyaan lagi Coach. Kadang tawaran, peluang, opportunity datang bersamaan. Bagaimana sebaiknya saya memilihnya Coach? Boleh pilih lebih dari satu kah Coach? Tentu boleh pilih lebih dari satu, tapi kembali sesuaikan yang tadi saya bilang, sesuaikan kemampuan dan waktu yang ada. Nah, buat teman-teman, tawaran datang, boleh kita tulis semua. Jadi, saran saya gini, semua itu Anda tulis, list kembali seperti biasa. Jadi itu penting, Anda list semua. Kemudian Anda lihat waktu Anda, kira-kira Anda bisa ambil berapa. Dan yang lebih penting daripada semua itu, doakan. Tuhan begitu banyak mengasihi saya, begitu banyak tawaran yang datang menggoda ini. Kira-kira yang mana yang cocok. Ya, Anda berdoa, yang mana ada damai, Anda tulis. Kira-kira kamu bisa mampu 2 atau 3, atau cuma 1. Jadi lihat kemampuan. Kalau gitu, Tuhan 1, saya pilih yang mana. Kalau saya punya kemampuan untuk bisa ngambil 2 tawaran itu, 2 yang mana Tuhan? Kira-kira yang mana cocok. Jadi perhatikan kemampuan, waktu yang ada, dan juga berdoa, hikmat dari Tuhan. Itu saran saya. Tuhan memberkati. Terima kasih Coach. Coach, ini dalam kaitannya dengan goal setting. Kalau kita goal setting kan kadang kita challenge diri kita untuk ambil lebih dari yang kita merasa mampu Coach ya. Misalnya kalau kita sekarang misalnya baca sehari 2 pasal gitu kan, kita mau tingkatkan menjadi sehari 3 pasal. Nah Coach, dalam kaitannya dengan goal setting yang sudah kita buat, pada akhirnya membuat kita seperti, jadi kesannya seperti terburu-buru nih Coach. Jadi, saya kan punya goal kan sekian nih, berarti kan harus selesaikan di hari ini tuh sekian. Nah, itu
yang salah berarti buat goal settingnya atau sayanya yang kurang pintar mengatur waktu atau gimana, Coach? Pertanyaan yang bagus sekali ya. Kebetulan memang saya bergumul di dalam goal setting, ngajar ya. Jadi gini, goal setting itu tujuannya adalah untuk membuat kita ya betul-betul memanfaatkan waktu dengan baik, dengan bijaksana. Itu sebenarnya goal setting. Karena orang yang tidak buat goal setting itu sebenarnya membiarkan waktunya berlalu tanpa melakukan apapun. Karena kita itu punya sifat malas, menunda, dan lupa. Itu yang saya selalu ingatkan di goal setting. Kita itu malas, suka menunda-nunda, dan lupa. Nah, kenapa kita harus buat goal setting? Supaya kita punya waktu terplanning dan teratur dengan baik. Jadi waktu kita itu bisa kita atur dengan baik, manfaatkan dengan baik. Nah, goal setting istilahnya itu kita membagi waktu-waktu kita dengan baik. Baik waktu untuk belajar, untuk santai, untuk berolahraga, untuk keluarga, untuk meningkatkan ilmu pengetahuan kita, untuk pekerjaan, diatur semua dengan baik. Jadi bukan membuat kita makin sibuk, itu goal setting. Tetapi waktu kita terpakai dengan baik, terencana dengan baik. Perhatikan ya, ada waktu santai, ada waktu belajar, ada waktu berdoa, ada waktu baca firman, ada waktu untuk keluarga, ada waktu untuk olahraga, ada waktu untuk tersenyum dan tertawa. Itu intinya. Oke, ya. Bisa, teman yang tanya tadi, puas atau enggak? Berarti waktu buat goal settingnya, Coach ya, yang kurang berhikmat berarti ya, kalau misalnya sampai akhirnya terburu-buru, Coach. Oh ya, berarti kita harus buat ulang lagi, makanya sesuaikan waktu dan kemampuan yang ada. Jadi kalau saya punya, seumpama saya baca Alkitab cuma bisa 2 pasal, it's okay. Tuhan tidak memaksa Anda 3 pasal. Nah, kalau memang pas ada waktu luang, waktu Anda main game yang tidak ada, waktu apa termenung-menung, kayaknya nggak tahu mau bikin apa, itu salah, lebih baik baca firman. Jadi tambahin lagi 1 jam, jadi bisa 3 pasal. Tapi kalau 2 pasal udah cukup, ya cukup, nggak apa-apa, ya kan? Tuhan tidak memaksa kok. Yang penting jangan sampai waktu yang lain terbengkalai, waktu untuk keluarga terbengkalai, nggak boleh. Waktu untuk doa terbengkalai, nggak boleh. Waktu santai juga sesaat, kita kan perlu juga waktu santai. Yang saya tadi bilang harus juga tersenyum, ya. Itu mungkin, Tuhan berkati. Terima kasih, Coach. Ini ada pertanyaan selanjutnya, Coach. Kadang kita tergesa-gesa karena ada tanggung jawab atau tugas yang harus kita selesaikan, Coach. Misalnya, tagihan yang harus dibayar, sehingga kita berusaha mendapatkan pekerjaan sebanyak mungkin, atau karyawan yang mendapat tugas yang harus segera diselesaikan. Bagaimana cara mengatasinya, Coach? Bagaimana kita mengatasinya, Coach? Ya, itu kembali kepada planning ya, kalau buat saya ya. Jadi planning harus dibuat, direncanakan dengan baik. Nah, itu tentu ada dengan hubungannya dengan cost. Makanya kita harus belajar ilmu pengetahuan itu penting. Nah, kalau memang kemampuan kita tidak sampai di sana, bagaimana kita cut, kita turunkan cost-nya semua, kita hemat di mana efisiensi. Nah, jauh sebelumnya itu memang kita harus planning, minta hikmah daripada Tuhan, apa yang harus diprioritaskan dulu dibayar, apa yang kita bisa tunda dulu, apa yang kita harus kurangi segala macam. Termasuk pegawai kita juga kita harus atur dengan baik. Jadi itu kembali kepada planning, ya kita harus tata ulang. Nah, jangan itu biarkan terus-terus terjadi, kita akan stres sendiri. Karena itu biasanya orang biarkan terulang-ulang terus. Nah, kita perlu menata ulang. Nah, kita harus minta hikmat pertolongan dari Tuhan gimana kita tata. Jadi kembali ada planning, ada cost-nya di cut, apa yang bisa kita kurangi, apa yang kita bisa lower, ada yang bisa kita dahulukan, kita mundurkan sebagian. Itu mungkin caranya. Karena persoalannya kan setiap orang berbeda-beda ya. Itu cuma saran dari saya ya. Jadi tetap buat planning yang baik, prioritas yang baik, atur, cut cost, ya ada yang bisa kita kurangi. Itu mungkin saran dari saya. Tuhan memberkati. Coach, tadi kan sempat dijelaskan bahwa kalau kita terburu-buru tuh mungkin karena kita itu terlalu banyak pengen cepat dalam segala sesuatu, terlalu banyak atau terlalu banyak yang mau diambil. Nah, pertanyaannya, Coach, kadang kan kita berpikirnya kalau kita memang bisa dapat 5, kenapa kita harus cukup dengan 3, Coach? Jadi kan membuat kita terpacu jadi lebih baik, Coach. Bagaimana menurut Coach? Bagus sekali. Itu memang salah satu motivasi kalau kita bisa dapat 5, kenapa kita cuma ambil 3? Why not? Nah, itu saya setuju sekali. Cuma kembali, kita harus perhatikan, kalau memang kita mampu 5, kenapa tidak? Tetapi kalau itu sudah membuat kita masuk ke dalam perangkap, tadi kata perangkap,
kita mulai merasa terganggu waktu kita mulai merasa tergesa-gesa, kayaknya udah tidak cukup waktu, kejiwaan udah mulai terganggu, mulai tinggi stresnya karena tekanan, karena terlalu banyak. Nah, kita harus kurangi. Ternyata 5 jangan ada, 4 aja. Tadinya kan 3 seumpama kita ambil 5. Ternyata 5, wah, over limit ya, kita turun di 4. Nah, itu tetap memacu ke 4. Jadi tetap kita angkat, tetapi kita juga harus lihat kemampuan, jangan sampai kita ambil 5, tapi akhirnya kita bangkrut, ya kan? Karena jadinya berantakan semua kan? Bukan kelimpahan, malah kekurangan. Itu yang tadi firman Tuhan ingatkan. Bahkan bukan kelimpahan, kekurangan. Karena semuanya jadi berantakan. Karena harusnya kita bisa kerjakan 4 dengan perfect, 5 setiap kita punya bagian-bagian rusak semua, 4-4-nya rusak, 5-5-nya rusak. Jadi bahkan lebih parah lagi. Dan kita punya kepercayaan hilang, orang juga tidak mau kerjasama sama kita. Jadi hati-hati sekali. Kalau bisa memacu tapi masih cukup waktu, kemampuan, it's okay, do it. Ya, itu saran saya. Terima kasih, Coach. Tadi ada komen, Coach, dari Ibu Eni. Terima kasih Pak Suhardi, materi malam ini sangat menolong untuk bisa lebih fokus dan punya skala prioritas lewat pointer agenda kerja. Nah, penting sekali ya Coach ya, punya agenda kerja. Coach, kalau seandainya ini Coach, hari ini kita sudah buat nih Coach, jam sekian, tadi kan dituliskan, kemudian diatur waktunya, kita minta hikmat sama Tuhan. Kalau misalnya nih agenda yang kita buat ini, kan kita juga nggak mau buang waktu ya Coach ya, maksudnya jam 2 sampai jam sekian ngerjain apa, jam sekian sampai jam sekian ngerjain apa, tapi kesannya tuh jadinya at the end tuh jadinya kesannya terburu-buru Coach. Berarti apakah berarti kurang berhikmat itu Coach ya waktu membuatkan agenda ya? Ya. Karena kan jam sekian harus selesai, belum selesai nih, kejar gitu kan, habis itu ntar lagi ada meeting selanjutnya. Karena kan kadang-kadang biar maksimal supaya waktunya nggak terbuang, kita atur nih meetingnya, si A, si B, si C, mungkin tadi seperti Coach bilang ya, pengen semuanya selesai cepat gitu ya. Tapi kalau misalnya nggak dibuat seperti itu, jadinya banyak waktu yang luang terbuang mungkin Coach. Jadi strateginya gimana itu Coach? Ya, memang awalnya itu tidak ada yang langsung sempurna. Ini bagus sekali pertanyaannya. Terima kasih sekali untuk mengingatkan kepada kita gini. Semua planning itu tidak ada yang perfect 100%. Itu harus ingatkan ya. Walaupun kita udah planning dengan baik, tidak ada yang perfect 100%. Itu ingatkan diri selalu. Nah, tetapi kalau kita udah terbiasa membuat planning, mungkin awalnya itu perfectnya cuma 60%, nggak apa-apa. Kita nanti meningkat 70%, kita makin pandai. Oh, fleksibilitasnya di sini. Oh, saya harus kasih waktu, spelling waktu di sini, karena kemungkinan itu akan molor. Nah, kalau ini molor gimana? Jadi, kita makin lama makin cerdas. Tetapi kalau kita tidak pernah membuat planning, kita akan kacau. Nah, kita udah biasa membuat planning, nah kita review. Karena ini penting review. Kita makin lama makin cerdas, kita udah tahu biasanya kalau ini bisa lewat sedikit. Nah, saya kasih fleksibilitas di sini. Saya kasih waktu apa sedikit sini. Nah, kalau ini lewat, saya masih ada waktu di sini. Nah, kalau ini semua selesai, saya berarti ada waktu untuk santai sedikit. Saya bisa relax bikin apa. Jadi kita udah ada buat second planning, artinya gini. Jadi kalau ini seumpama tidak masuk, saya ada perencanaan lain, saya masuk dengan ini. Nah, tapi itu semua tentu dengan hikmat, tentu dengan pengalaman-pengalaman. Makanya saya bilang, buatlah perencanaan-perencanaan terus-menerus, Anda akan makin pintar, makin cerdas. Dan melesetnya itu makin sedikit. Tentu tidak ada yang pernah perfect 100%. Harus ada fleksibilitas. Ada spelling-spelling waktu yang kita siapkan semuanya. Itu mungkin saran dari saya. Tapi belajar teruslah. Dan Anda yang akan menikmatinya. Tuhan memberkati. Terima kasih, Coach. Ini ada pertanyaan nih, Coach. Saya tidak suka terburu-buru, tapi seringkali mendapat pekerjaan yang mendadak dan harus selesai dalam waktu singkat. Dan itu sering membuat saya panik, Coach. Tadi kan saya tadi Anda bilang di poin berapa itu, kita harus berani berterus terang dan terbuka ya. Ingat tadi, saya ada bilang, kita harus berani berterus terang dan terbuka. Nah, ini kadang-kala banyak sungkanisme yang saya tadi bilang. Itu yang jadi masalah. Jadi jangan sungkan. Kalau memang orang itu minta terburu-buru, bilang, sorry, kalau you kasih saya 3 jam, nggak bisa selesai. Nah, menurut perhitungan saya 4 jam. Saya pasti bisa selesaikan. Nah, kalau Anda minta saya 3 jam, sumpama ini contohnya ya, nanti hasilnya juga tidak baik. Kasihan juga Anda.
ya. Jadi saya minta 4 jam karena kemampuan saya memang harus 4 jam kalau mengerjakan sekian banyak atau 5 jam terserah. Tapi kita harus jangan sungkanisme, harus berterus terang daripada nanti hasilnya dikomplain orang, nanti dimarah-marahin orang, ada stres. Itu saran saya ya. Jadi jangan sungkan, terus terang, terbuka apa adanya, ya jangan malu-malu bahwa kemampuan Anda terbatas. Waktu Anda juga terbatas. Terima kasih Coach. Jadi penting sekali ya Coach ya untuk kita berani mengatakan yang sesungguhnya. Kalau nggak bisa bilang nggak bisa ya Coach. Kadang-kadang emang ada penyakit sungkan Coach. Yang bikin kita susah bilang, oh oke, baik, terima kasih kan gitu jadinya Coach. Ya, tapi dua-duanya kan susah. Dia susah, kita juga susah. Nanti kan kita tidak bisa kasih dia tepat waktu kan. Dia juga ngomel, kita juga susah. Dua-duanya jadi repot. Jadi PR-nya buat kita semua Bapak Ibu yang mengalaminya, jadi berlatih dan berlatih, berani untuk bilang tidak gitu ya Coach ya. Amin. Iya Bapak Ibu, nggak terasa udah jam 9 loh Coach. Bagi Bapak Ibu yang ingin konseling atau mau didoakan langsung oleh Coach Wardi, bisa langsung menghubungi di nomor WA, nomor telepon 0897 3367 979 Bapak Ibu. Ini akan langsung dilayani oleh Coach Wardi. Dan apabila ada saran yang membangun untuk perbaikan Meaningful Life ke depannya, kami sangat terbuka. Bapak Ibu boleh menghubungi saya di 081 338 77 5587 atau di brosur di 0817 9638 570. Baik. Masih ada pertanyaan lagi? Sepertinya udah sangat jelas nih Coach jelasinnya malam hari ini dan kita tinggal praktek Coach habis ini. Amin. Berlatih, berlatih, dan berlatih ya Coach. Boleh ditutup dengan kesimpulan dan doa ya Coach. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih semuanya atas saran-saran diskusinya maupun pertanyaannya yang makin memperkaya kita malam hari ini mengenai topik kita, the danger of hurry ya, jadi bahaya daripada terburu-buru. Supaya lewat apa yang telah kita diskusikan, belajari bersama, kita tidak lagi dalam keadaan terburu-buru karena kita tahu akibatnya itu sangat tidak baik untuk fisik maupun mentalitas kita dan juga pengaruhnya kepada kejiwaan dan orang sekeliling kita. Nah, saya rindu bahwa malam hari ini kita semua bisa mendapat hikmat dan juga langkah-langkah praktis yang sudah kita sharekan tadi, bisa kita praktekkan, lakukan, dan ini doa saya bisa menolong kita semua, tidak lagi terburu-buru, tergesa-gesa, bisa mengatur waktu kita dengan baik. Nah, tips saya adalah apapun yang Anda lakukan dalam kehidupan ini, enjoy, nikmati. Ya, walaupun itu bekerja, apapun semua enjoy, karena hidup ini terus berjalan di dalam waktu Tuhan dan waktu kita. Jadi nikmati aja semua dalam anugerah Tuhan. Baik, kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, kami berterima kasih mengucap syukur Tuhan untuk waktu kesempatan kami boleh bersama-sama mendengarkan tuntunan firman-Mu dan juga boleh berdiskusi dan membicarakan banyak hal mengenai kehidupan ini supaya di dalam kami bekerja, beraktivitas, apapun yang kami lakukan, kami tidak lagi terburu-buru dan tidak lagi tergesa-gesa. Roh Kudus, mari menolong kami, biarlah hikmat dan firman yang telah kami dengar, diskusi maupun pemaparan, menolong kami dan kami boleh melaksanakannya dengan baik. Berkati setiap kami yang telah mendengarnya, pimpin kami dalam kasih karunia-Mu, dan setiap hari kami boleh benar-benar menerapkannya dalam kehidupan kami. Berkati istirahat kami sepanjang malam hari ini, dan berkati semua aktivitas kami, berkati setiap pribadi yang telah ambil bagian, berkati rumah tangga, pekerjaan, usaha, pelayanan, dan kehidupan kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita yang percaya bersama-sama berkata, amin. Tuhan memberkati. Terima kasih Coach Wardi. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih. Tuhan berkati ya. Tuhan berkati. Semuanya. Sampai bertemu minggu depan Bapak Ibu ya. Ya, terima kasih. Pm Suhati, Sismail, dan Bapak Ibu sekalian, saya akan tutup Meaningful Life kita malam hari ini dalam hitungan 5, 4, 3, 2, 1. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye.